sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas dongeng Throne of Sale episode 58 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 8 Juni 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian penasaran tentang cerita Throne of Sale episode 58 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas! Pada nih episode 57 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan mode bucin Chai-Er dan Hao Chen saat mereka mencoba menghabisi komandan iblis. Yang mana ketika Hao Chen dan Chai-Er sedikit lagi akan menghabisi komandan iblis pun secara mengejutkan tiba-tiba meledakkan tubuhnya, yang pada akhirnya membuat Chai-Er diteleportasi kembali ke benteng pemburu iblis. Namun ketika komandan iblis merasa aman dari kelompok Hao Chen setelah meledakkan tubuhnya dan mengubahnya menjadi mini, Hao Chen tanpa diduga muncul di hadapannya dengan raut wajah sangarnya saat dengan pedang teratai hujan cahayanya, ia tanpa basa-basi segera memenggal kepala komandan iblis. Serta pasca meninggoynya komandan iblis, benteng pemburu iblis pun sekali lagi berhasil dipertahankan dengan para iblis yang tampak kehilangan arah serangannya memutuskan untuk ngibrit kabur. Setelah berhasil melakukan misi pemenggalan kepala komandan iblis, Gao Yingji pun menghadiahkan kepada Hao Chen selaku orang yang berhasil memokatkan komandan iblis berupa 3000 poin kontribusi. Serta setelah menghadiahkan poin kontribusi ini, Gao Yingji pun mempersilahkan Hao Chen DKK untuk saling berbagi poin kontribusi yang mereka miliki selagi menunggu misi selanjutnya. Dan setelah Lin Xin membagi 2 botol pil pemulihan roh dan pil pelindung tubuh Gio kepada si Masian DKK, serta melihat peringkat tim pemburu iblis mereka yang saat ini menempati urutan 1, Hao Chen yang mengetahui peran pendukung dan penyerang di dalam tim pemburu iblis memiliki kesenjangan pendapatan poin kontribusi setelah menjalankan misi, menyarankan timnya untuk membagi poin kontribusi ini secara merata tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Yang hal ini pula lantas disetujui si Masian DKK saat mereka tidak sedikit pun merasa keberatan. Namun di sini, Hanyu tampak minder atas pembagian merata poin kontribusi ini, mengingat dirinya di tim ini hanyalah sebatas kesatria pendamping. Akan tetapi setelah bujukan no jutsu dari Lin Xin dan si Masian, Hanyu pun pada akhirnya setuju dengan hal ini. Serta setelah membagi rata poin kontribusi kepada timnya dengan masing-masing mendapatkan 800 poin kontribusi, Hao Chen pun menyuruh timnya untuk kembali ke camp dan beristirahat. Tetapi pada saat yang sama, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan misi mendadak di perbatasan pemburu iblis mengenai seorang prajurit yang sekarat yang mengharuskan kesatria tingkat 5 untuk menjalankan misi mencari rumput pengusir iblis. Yang hal ini pula atas menyebabkan Hao Chen beserta Hanyu memutuskan untuk pergi ke camp pengobatan. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Hao Chen dan Hanyu sampai di camp pengobatan, keduanya pun langsung ditugaskan untuk mencari rumput pengusir iblis di pusat perbatasan Gunung Pengusir Iblis. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Hao Chen beserta Hanyu bergegas OTW menuju ke wilayah itu. Serta setelah sampai di pusat perbatasan Gunung Pengusir Iblis di malam yang gelap gulita, Hao Chen dan Hanyu pun terus menjelajahi tempat ini dengan gerakan lambatnya guna mencari rumput pengusir iblis. Namun setelah beberapa saat menjelajahi wilayah ini, Hao Chen pun tak kunjung menemukan rumput pengusir iblis, menyebabkan Hanyu pada akhirnya mengeluarkan rekan binatang iblisnya, yaitu mata iblis tingkat 5, guna membantu mereka mencari rumput pengusir iblis. Dan setelah kemunculan rekan binatang iblis Hanyu, mata iblis tingkat 5, binatang iblis itu pun segera menuntun Hao Chen dan Hanyu untuk mencari rumput pengusir iblis dengan mengeluarkan kemampuan matanya yang dapat mendeteksi berbagai bahan obat di pegunungan ini. Yang pada akhirnya, setelah beberapa saat menuntun Hao Chen dan Hanyu, mata iblis tingkat 5 itu pun akhirnya berhasil menemukan
menemukan rumput pengusir iblis. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang melihat rumput pengusir iblis di depannya ini pun spontan merasa girang saat dia segera memerintahkan Han Yu untuk mengumpulkan bahan obat itu sebelum bergegas OTW kembali ke camp pengobatan. Namun baru saja Hao Chen dan Han Yu selesai mengumpulkan rumput pengusir iblis dan akan kembali ke camp pengobatan, suara ledakan bang yang sangat dahsyat pun segera terdengar di belakang mereka, diikuti dengan kemunculan sebiji binatang iblis yang ternyata adalah seekor ular raksasa. Sehingga pada saat yang sama, setelah kemunculan binatang iblis ular ini, binatang iblis itu pun tanpa basa-basi segera menyerang Hao Chen dan Han Yu. Yang kali ini pun lantas menyebabkan Hao Chen segera memerintahkan Han Yu untuk bergegas maju bersama menyerang binatang iblis ular itu. Dan setelah memerintahkan Han Yu, sosok Hao Chen pun tanpa basa-basi segera meluncur ke arah tubuh iblis ular itu. Saat dengan kedua pedang yang perlahan dimunculkan di kedua tangannya, diikuti dengan sinar cahaya emas yang perlahan dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Ia pun dengan barbar segera menyerang iblis ular itu. Namun menghadapi serangan dari Hao Chen, iblis ular segera mengeluarkan cahaya emas dari mulutnya. Saat itu pada akhirnya menghalau serangan dari Hao Chen. Sehingga pada saat yang sama, setelah serangannya berhasil dihalau iblis ular, Hao Chen pun segera memberi kode kepada Han Yu untuk menyerang iblis ular ini secara bersamaan. Yang hal ini pun lantas membuat Han Yu yang melihatnya segera menganggukkan kepalanya dengan tanpa basa-basi langsung segera memunculkan serangan pedang gelombang cahaya pemusnahnya ke arah iblis ular. Diikuti dengan Hao Chen yang juga meluncurkan serangan pedang teratai hujan cahayanya. Tetapi di sini, iblis ular tampaknya tidak menyerah begitu saja menghadapi serangan combo wombo combro dari Hao Chen dan Han Yu. Saat segera ekor besarnya secara bersamaan tiba-tiba terangkat untuk langsung ditendangkannya ke arah tubuh Hao Chen dan Han Yu, sehingga menyebabkan keduanya pun segera terpental mundur. Dan setelah mementalkan tubuh Hao Chen dan Han Yu, iblis ular itu pun tampaknya menargetkan Hao Chen saat dia dengan kuat melangkah maju, mendorong tubuh besarnya ke depan untuk mengejar Hao Chen. Dan dengan sepasang ekornya, ia segera menghantamkannya ke arah tubuh Hao Chen. Tetapi pada saat yang sama, ketika hantaman ekor dari iblis ular ini akan mengenai Hao Chen, Han Yu secara mengejutkan tiba-tiba muncul di depan Hao Chen. Dan dengan pedang di tangannya yang memancarkan cahaya emas, ia tanpa basa-basi segera menyerang tubuh iblis ular. Saat serangan dari pedangnya ini pun dengan keras tiba-tiba mengenai langsung ke arah perut dari iblis ular, yang menyebabkannya langsung segera terpental mundur. Sehingga pada saat yang sama, setelah menyingkirkan iblis ular dari Hao Chen, Han Yu pun segera menanyakan kepada kesatrianya itu tentang kondisinya. Saat Hao Chen yang mendengarnya segera memberitahukan bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Serta setelah memberitahukan hal ini kepada Han Yu, Hao Chen pun segera memfokuskan tatapannya ke arah iblis ular. Saat cahaya emas tiba-tiba meletus di sekitar tubuhnya, dan dengan ayunan pedang teratai hujan birunya, yang kali ini memunculkan kekuatan yang sangat badas, ia pun segera menghantamkannya ke arah tubuh iblis ular. Yang hal ini pun lantas membuat iblis ular yang terkena serangan dari Hao Chen ini pun segera terpental mundur cukup jauh. Setelah terpental mundur cukup jauh setelah terkena serangan dari Hao Chen, iblis ular itu pun tampaknya tidak mengendurkan sedikit pun serangannya dari Hao Chen. Saat tanpa basa-basi ia segera mengeluarkan bola api cahaya emas dari tubuhnya dengan langsung dilesatkannya ke arah Hao Chen. Akan tetapi pada saat yang sama, ketika bola api cahaya emas itu melesat ke arah Hao Chen, pelindung emas kesatria pertahanan dari langkah kelima yang ternyata dimunculkan oleh Han Yu tiba-tiba menyelimuti sekujur tubuhnya, menyebabkannya pada akhirnya terlindungi dari serangan bola api cahaya emas itu. Yang pada dasarnya, setelah dilindungi oleh Han Yu dari serangan bola cahaya emas iblis ular, Hao Chen pun memerintahkan Han Yu untuk melakukan combo lagi menghabisi iblis ular. Saat dia segera mengeluarkan pedang teratai hujan cahayanya lagi dan langsung menebaskannya ke depan. Saat tebasan dari pedang teratai hujan cahayanya ini pun juga diikuti dengan serangan pedang cahaya emas dari Han Yu yang tanpa basa-basi melesat langsung ke arah tubuh iblis ular. Namun lagi-lagi, serangan dari Hao Chen ini tampaknya tidak memban sedikit pun meruntuhkan tubuh sekuat baja iblis ular. Saat dengan ayunan ekornya, iblis ular itu pun segera menghalau serangan dari keduanya yang menyebabkan serangan dari duo H pun segera terpental ke dinding gua dan menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang melihatnya segera mengingatkan Han Yu untuk selalu waspada. Sehingga pada saat yang sama, setelah mengingatkan hal ini kepada Han Yu, cahaya emas yang sangat terang segera melonjak di tubuh Hao Chen saat dia mencoba melawan atribut gelap yang dimiliki iblis ular itu dengan atribut terangnya, yang menurutnya hal ini akan mempermudahkannya untuk menghabisi iblis ular ini. Akan tetapi ketika Hao Chen baru saja memunculkan atribut terangnya, iblis ular itu pun tak terduga tiba-tiba melangkah maju dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Saat iblis ular itu segera meraung keras dan langsung melesatkan dirinya ke arah Hao Chen, menyebabkan
menyebabkan Hao-Chen yang melihatnya pun segera memunculkan perisai cahaya di tangannya. Dan setelah Hao-Chen memunculkan perisai cahaya di tangannya, dengan suara keras, iblis ular itu pun segera mengayunkan ekornya ke arah perisai Hao-Chen. Saat Hao-Chen yang melihat ini, segera meningkatkan atribut terang yang menyelimuti sekujur tubuhnya, serta tanpa mengambil satupun langkah ke belakang, ia memegang perisai cahaya di tangan kanannya, yang kali ini ditingkatkan oleh atribut terang, mencoba menghalangi serangan iblis ular itu. Akan tetapi ketika serangannya ditahan Hao-Chen, iblis ular itu pun tampaknya tidak mengendurkan serangannya saat ia membuat serangan balik lagi ke arah perisai Hao-Chen. Namun demikian, Hao-Chen segera menolak serangan dari iblis ular itu dengan pedang teratai hujan cahayanya yang segera dimunculkan di tangannya. Saat hal ini pun juga diikuti oleh Han Yu dengan tanpa basa-basi segera meningkatkan atribut terang yang menyelimuti sekujur tubuhnya serta memunculkan kedua pedang cahaya emas di tangannya. Dan dengan tebasan badas dari pedang teratai hujan cahaya Hao-Chen dan pedang cahaya dari Han Yu yang dilesatkannya ke arah tubuh iblis ular itu, keduanya pun langsung mengarahkan masing-masing serangan pedang badas ini ke arah tubuh iblis ular. Saat serangan pedang dari keduanya pun menyebabkan dentuman keras segera terdengar, dengan iblis ular itu pun secara mengejutkan segera terpental mundur sebelum pada akhirnya mokhat. Yap, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 58 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.